Pasar saham memang tak selalu menanjak seperti yang terjadi saat ini. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan bagi para investor, apa yang harus dilakukan saat IHSG anjlok. Penurunan IHSG merupakan sebenarnya siklus alami dalam pasar modal, karena diperlukan perencanaan yang matang dan strategi yang tepat. Nah, bagi investor yang berpengalaman, volatilitas seperti ini bukanlah sinyal yang membuat mereka keluar sepenuhnya dari pasar. Namun bagi investor pemula, pertanyaannya lebih mendasar, yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar tidak mengambil keputusan keliru. Nah, untuk mengelaborasi hal ini telah bergabung melalui sambungan virtual Miss Ellen May, founder IM Trade. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi Mas Yuda, apa Iya, kabar? mudah-mudahan hari ini sudah tidak terlalu kebat-kebit ya jantungnya ya kalau bicara mengenai bursa ya. Karena selalu berfluktuasi dan tadi pagi juga dibuka terkoreksi. Nah, kita bicara mengenai bursa kita yang beberapa hari ini selalu terkoreksi dan menimbulkan polemik ya, terutama kalau kita bicara mengenai kepanikan. Nah, pemerintah, OJK, pengelola bursa juga sudah memberikan saran jangan panik dan tetap cool, tetap mengikuti prosedur dengan baik. Tapi sebenarnya panik itu wajar nggak sih, Miss, dengan kondisi seperti ini? Sebenarnya masa panik sudah terlewati ya. Masa Hmm. paniknya itu kan kemarin pas pertama kali banget MSCI ngeluarin statement, kita juga bersih-bersih sih, bukan karena panik, tapi lebih ke arah mengantisipasi. Jadi hari pertama belum ada statement apapun dari pemerintah, OJK maupun IDX. Nah, kita kan masih menunggu. Hari keduanya baru sore hari ada tuh. Menurut saya saat ini udah nggak perlu panik. Mhm. Ya, dengan tidak perlu panik, apa yang perlu dilihat? Ada yang mengatakan kita harus mulai menelisik dan melihat saham-saham yang punya fundamental bagus dan ketika harga turun, udah momennya nih kita harus membeli. Tapi itu mungkin buat para pelaku pasar yang cukup sudah paham dengan pengalaman seperti ini. Karena kan kalau kita melihat fluktuasi saham ini sudah berulang kali terjadi ya, Miss. Lalu seperti apa sebenarnya pola yang harus dilakukan oleh para pelaku pasar saat ini, Miss? Sekarang kondisinya sudah agak stabil meskipun Hmm. belum bisa dibilang aman sepenuhnya karena kita kan nggak tahu ya nanti pelaksanaannya bagaimana dari kebijakan-kebijakan yang diambil dengan meeting dari MSCI kemarin. MSCI juga sangat kooperatif dengan OJK dan IDX mau membantu juga memberikan informasi yang jelas. Sekarang tinggal pelaksanaannya bagaimana dari OJK dan IDX ini menertibkan baik transparansi eh, maupun aturan-aturan yang dibuat tuh pelaksanaannya gimana, termasuk free float juga. Nah, dalam perbaikan free float ini harga saham bisa agak-agak turun gitu. Dan itu wajar, menurut saya sangat wajar sekali. Sekarang asing juga lagi dalam tahap wait and see, sehingga Hmm. mereka memilih de-risking. Mungkin belum akan masuk banyak ke Indonesia. Penentuannya di bulan Mei sebetulnya. Yang mesti kita lakukan saat ini bijaksananya adalah jangan trading saham gorengan. Mhm. Sebenarnya bukan cuma saat ini, tapi setiap hari juga jangan trading saham gorengan. Masalahnya banyak sekali teman-teman retail kita itu yang nggak paham, nggak bisa membedakan mana saham gorengan, mana yang enggak. Mungkin saya kasih sedikit ciri-ciri yang membuat teman-teman retail jadi bisa lebih paham mana yang gorengan atau enggak. Yang gorengan tuh likuiditasnya kecil, bid overnya tuh kecil-kecil, bisa tiba-tiba melonjak dan kalau melonjak dia bisa arah atau auto reject atas tuh berkali-kali, Mhm. bahkan bisa tiap hari kayak gitu terus. Nah, sebenarnya resiko terbesar dari trading saham gorengan ini bukan capital loss saja atau bukan kerugian secara keuangan, tapi kerugian yang lebih besar dari trading saham gorengan ini ya seperti yang berita yang baru aja beredar ya. Bareskrim lagi ke sana kemari untuk menertibkan, ya mungkin bersama dengan OJK juga yang sedang bekerja keras saat ini. Eh, Resiko terbesar adalah kalau saham Anda disuspensi Mhm. atau mungkin malah di delisting. Nah, kita mesti tahu ya, kita ini pemegang saham common stocks. Kalau sampai di delisting itu kita yang paling akhir mendapatkan apa ya istilah kata tuh pengembalian yang akan diutamakan pasti pemegang saham preferen dulu dan kemudian juga karyawan-karyawan dan apa namanya pihak-pihak yang ini dulu kalau misalkan perusahaan itu ada sampai bangkrut atau gimana, tapi Mhm. nggak sampai segitunya. Jadi kita mesti harus hati-hati. Yang kita perlu hati-hati sekarang sebenarnya penertiban dari pemerintah itu sendiri bisa berdampak pada suspensi saham. Mhm. Miss, kalau kita melihat sebenarnya strategi dalam tata kelola yang tepat dan kondisi ini seperti apa? Ada yang mengatakan harus dengan melakukan technical dan juga average downs juga. Kalau kita melihat ini salah satu hal yang
paling aman untuk bertransaksi ataukah ada teknik lain yang menarik? Mungkin bisa Anda elaborasi, Miss? Kalau menurut saya sebenarnya fundamental dan chart technical itu kita pakai metode super trader tuh pembacaan cycle itu harus berjalan beriringan. Dan sebenarnya kalau saya boleh tambahkan satu lagi adalah likuiditas. Mhm. Karena ada perusahaan yang fundamentalnya bagus, secara chart pattern-nya juga menarik, tapi likuiditasnya kecil. Dalam arti bid offer-nya itu kecil. Sehingga kalau kita beli banyak, itu bahayanya nanti kalau ada yang punya barang banyak, orang lain punya barang banyak, mereka mau jual, langsung jualnya di bid paling bawah itu harganya bisa langsung turun. Jadi jangan hanya memperhatikan fundamental, di mana fundamental saat ini menjadi lebih penting. Eh, Chart itu juga sangat penting ya. Kemudian yang ketiga harus perhatikan likuiditasnya. Mhm. Empat, yang banyak orang lupa adalah money management. Sebenarnya ini adalah holy grail yang melindungi trader dari kondisi apapun. Nah, money management ini artinya sebenarnya kalau ditranslate jadi satu dua kalimat simple, tradingnya jangan berlebihan. Kita harus menghormati yang namanya aset alokasi, diversifikasi yang sering dilupakan banyak orang karena berpikir itu akan memperlambat cuan, tapi Mhm. sebenarnya itu akan melindungi kita gitu. Jangan terlalu greedy dalam kondisi seperti ini ya untuk panik melepas ataupun justru untuk membeli ketika saham-saham dan fundamental bagus harganya turun ya Miss ya. Ini salah satu hal yang menarik juga. Nah, kalau kita melihat seperti apa nih tenggat waktu MSCI hingga Mei kan cukup pendek ya Miss ya. Nah, para pelaku pasar investor seperti apa menyikapinya dengan tenggat waktu yang tidak panjang ini sehingga tadi pemerintah harus berbenah, kemudian juga obligator maupun regulator juga melakukan hal yang sama. Seperti apa ini kombinasi yang tepat, Miss? Hmm, hmm. Saat ini yang menarik justru ya teman-teman retail di luar sana yang tidak terlalu banyak tahu informasi, yang tidak terlalu banyak tahu resiko, mereka tuh Mhm. justru malah borong-borong di bawah, serok-serok Mmm. gitu ya. Mhm. Kalau sahamnya yang oke, kayak kemarin pas BCA turun, ada yang spekulatif buy nyerok di bawah. Sementara yang teman-teman yang paham akan resiko turun frontier market Ya. itu maknanya apa, dampaknya sedamaging Mhm. apa, mereka nggak berani ambil. Tapi yang setengah-setengah tahu atau nggak tahu sama sekali malah nyerok dan mereka bisa untung. Oke sih, cuman saran saya jangan lakukan itu pada saham-saham second liner atau third liner dulu gitu. Mmm. Jadi sekarang saham-saham yang menarik kalau saya perhatikan itu saham fundamental selain Ya. dari perbankan. Ini tidak menjamin geraknya bakalan lari cepat ya, tapi setidaknya lebih aman. Aman itu nggak artinya nggak sampai yang turun anjlok-anjlokan. Satu perbankan besar dan termasuk di dalamnya disclaimer bukan ajakan beli BRIS yang sebentar lagi kan dia mandiri dan kemudian barangkali bisa masuk ke KBMI 4 itu menjadi satu sentimen yang bagus buat BRIS ya dan secara chart juga menarik. Oke, terus kemudian yang menarik lagi dari sektor komoditas, oil, gas, dan batu bara, tapi tetap harus dilihat Mhm. secara chartnya. Karena sentimen geopolitik ini mendukung untuk penguatan harga minyak dan batu bara menyusul emas. Kemudian sektor consumer goods di mana pemerintah akan memberikan stimulus di bulan Februari Maret ini Ya. nilainya lumayan besar ada berapa belas T kalau saya nggak salah Mhm. ingat itu sektor consumer goods seperti ICBP, Indofood dan juga cigarettes yang cukai rokoknya nggak naik itu kita melihat masih bertahan. Dan ada beberapa grup dari mungkin kalau kemarin dibilang grup Konglo, saya melihat ada satu grup Konglo tuh yang sahamnya lumayan bertahan. Atau mungkin ini bisa disebut juga dengan grup Adaro atau grup Saratoga ya. Jadi sama-sama seperti ADRO, AADI, ADMR itu kemarin turun tidak signifikan. Mhm. Demikian pula dengan saham-saham minyak, Elsa, Medco, saham-saham emas gimana? Tunggu aja turunnya sementara kita juga masih bisa watch. Jadi sebenarnya pendekatannya kita masih bisa trading yaitu pada saham-saham yang mungkin tadi saya sebutkan, tapi timingnya itu yang kita harus lebih hati-hati. Kalau beberapa waktu yang lalu sebelum case MSCI kita bisa hajar beli di atas breakout tetap cuan, tetap cuan. Sekarang kita harus nawar, nawarnya agak pelit. Mhm. Dan mindset yang kita harus tanamkan nggak boleh mindset FOMO. Ntar kalau saya nggak dapat kesempatan bagaimana? Mhm. Mindset yang harus kita tanamkan saat ini itu cenderung lebih ke nanti kalau misalkan ada risiko terburuk masuk ke frontier market di mana kemungkinan itu sangat kecil sekali Ya. sebenarnya.
gimana? Nah, meskipun kemungkinan masuk ke frontier market semakin kecil, mungkin jadi sekitar 5-10% saja karena pemerintah tidak akan biarkan Ya. itu terjadi. They're working hard on it gitu. Kalau sampai itu terjadi masuk ke market frontier, uang asing di Indonesia, berdasarkan data yang saya dapat terakhir itu sekitaran berapa ya? 7 kuadriliun. Kalau keluar sekitar separohnya berarti sekitar 3 kuadriliun. Kalau keluar 20% atau 20%-an itu berarti sekitar 900 atau hampir 1 kuadriliun. Dan kalau uang asing keluar itu kan mereka convert ke USD, rupiah bisa melemah. So that's the worst scenario yang Mhm. banyak orang tidak tahu dan itu mengerikan seperti tahun 98. Ya. Tapi sekali lagi kemungkinannya kecil. Tapi karena apa? Karena pemerintah tahu banget itu dan mereka tidak akan biarkan itu terjadi. Jadi kalau boleh dirangkum sebenarnya yang gambling saat ini masuk di Batam saat ini nunggu sampai Mei, if everything goes well, semuanya baik-baik saja, mereka akan cuan gede Mhm. gitu. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa, nah itu mereka akan harus siap dengan kerugiannya. Ya, jadi maksud saya saat ini trade aja nggak apa-apa, Mhm. manfaatkan peluang yang tadi beberapa saham yang masih potensial, disclaimer juga teman-teman, bukan ajakan beli. Nah, tapi money managementnya diusahakan bagaimana nominalnya itu membuat Anda tetap waras jika sesuatu yang paling buruk terjadi, Ya. padahal mungkin tidak terjadi, tapi jika itu terjadi, Anda nggak stres Mhm. gitu. Ya, Miss. Jadi yang paling penting adalah juga salah satunya manajemen keuangan pribadi dan kesadaran bahwasanya transaksi di sektor ini memang sangat berisiko dengan segala macam opsi yang akan ditawarkan dan kondisi yang memang saat ini dibilang agak sedikit emergensi menunggu waktu hingga Mei, tapi kita juga tidak FOMO, kita tidak panik dan tetap bisa bertransaksi dengan lebih bijak. Terima kasih Miss untuk perbincangannya pagi hari ini. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu.